Sore itu, langit Jakarta mulai berubah jingga. Di sebuah proyek bangunan yang sudah hampir rampung, Rangga menghapus peluh di dahinya dengan tangan kasar yang penuh semen kering. Ia baru saja menurunkan karung semen terakhir dari truk pengantar. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Sudah bertahun-tahun ia hidup sebagai kuli bangunan, terbiasa dengan panas, debu, dan kerasnya hidup di ibu kota. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rangga memutuskan untuk mampir ke warung sate langganannya di pinggir jalan. Warung itu sederhana, hanya beratap terpal biru dengan aroma sate kambing yang menggoda siapapun yang lewat. Ia duduk di bangku panjang kayu, memesan seporsi sate dan segelas teh manis hangat. Bagi Rangga, inilah momen paling damai dalam hidupnya setelah seharian bekerja. Tak jauh dari sana, suara deru mobil mewah terdengar berhenti. Sebuah mobil hitam mengilap menepi di dekat warung. Dari dalam keluar seorang wanita berpenampilan elegan, mengenakan blazer putih dan rok selutut. Wajahnya cantik dan berwibawa, membuat beberapa orang yang sedang makan menoleh kagum. Rangga pun sempat melirik sekilas, lalu kembali menunduk, tak ingin terlihat lancang. Wanita itu, yang ternyata bernama Alia Santoso, CEO muda dari perusahaan properti ternama, baru saja menghadiri rapat panjang. Ia lapar dan memilih makan di warung yang direkomendasikan sopirnya. Satenya terkenal enak, Bu, kata sang sopir sebelum ia turun. Alia tersenyum sopan dan berjalan ke meja yang kosong di ujung warung. Namun ketenangan sore itu mendadak berubah ketika 3 orang preman mabuk datang. Mereka berisik, bau alkohol menyengat, dan langsung membuat suasana warung tegang. Salah satu dari mereka menatap Alia dari kepala hingga kaki dengan pandangan tak sopan. "Wah, siapa nih? Cantik banget nongkrong di sini," katanya sambil tertawa kasar. Alia menatap dengan dingin dan mencoba mengabaikan. Ia berharap mereka akan pergi. Tapi para preman itu malah semakin menjadi-jadi. Salah satunya mendekat, mencoba duduk di kursi sebelahnya. "Ayo, Neng, makan bareng abang-abang ganteng," katanya sambil menepuk meja. Beberapa pengunjung lain memilih diam, takut ikut terlibat. Rangga yang duduk beberapa meter dari sana sebenarnya tak ingin mencari masalah. Tapi ketika melihat tangan salah satu preman hampir menyentuh bahu Alia, dadanya langsung bergetar oleh amarah. Ia bangkit perlahan, matanya tajam menatap ke arah mereka. "Bang, kalau mau makan, makan aja. Jangan ganggu orang," ucapnya tenang namun tegas. Para preman itu menoleh, tampak tak terima. "Lah, siapa lo? Ha, kuli bangunan sok jadi pahlawan," ejek salah satu dari mereka sambil menendang kursi ke arah Rangga. Kursi itu terpental, tapi Rangga sigap menangkisnya dengan kaki. Gerakan itu mengejutkan semua orang, tak disangka pria sederhana itu punya refleks secepat itu. Tanpa banyak bicara, salah satu preman maju hendak memukul Rangga. Tapi Rangga dengan cepat menghindar dan memukul balik tepat di ulu hati lawannya. Preman itu terjatuh sambil mengerang. 2 lainnya maju serentak, namun Rangga menangkis serangan mereka dengan efisien, memanfaatkan kekuatan otot yang ditempa dari kerja keras di proyek. Hanya dalam beberapa detik, ketiganya terkapar di tanah, mengaduh kesakitan. Alia terdiam, menatap Rangga dengan tatapan terkejut bercampur kagum. Sementara pemilik warung segera menelpon polisi. Rangga menarik napas dalam, lalu menatap Alia dengan sopan. "Ibu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Alia menggeleng, masih belum percaya apa yang baru saja terjadi. Malam itu, tanpa mereka sadari, takdir 2 manusia dari dunia yang berbeda baru saja saling bersinggungan untuk pertama kalinya. Beberapa menit setelah keributan itu, suara sirine polisi terdengar mendekat. Warung sate yang tadi ramai kini berubah hening, hanya terdengar bisik-bisik pengunjung yang masih terpaku pada kejadian barusan. 3 preman itu sudah tergeletak di tanah, sebagian mencoba bangun dengan wajah lebam. Rangga berdiri tegak di sisi warung, sementara Alia duduk kembali dengan tangan sedikit gemetar. 2 petugas polisi turun dari mobil patroli dan langsung menghampiri kerumunan. "Apa yang terjadi di sini?" tanya salah satu petugas. Pemilik warung buru-buru menjelaskan kalau ada preman mabuk yang mengganggu pelanggan wanita, dan pria bernama Rangga inilah yang menolongnya. Polisi mengangguk dan menatap Rangga dengan ekspresi setengah kagum. "Kamu yang hadapi mereka sendirian?" tanyanya. Rangga hanya mengangguk pelan. Alia, yang kini sudah lebih tenang, berdiri dan menghampiri polisi. "Benar, Pak, kalau bukan karena dia, mungkin saya sudah jadi korban kekerasan. Saya sangat berterima kasih,"
ucapnya sambil menatap Rangga dengan rasa hormat. Polisi mencatat keterangan itu dan membawa para preman ke mobil patroli. Satu dari mereka sempat melontarkan sumpah serapah, tapi Rangga tak menghiraukan. Ia hanya ingin malam itu cepat berlalu. Ketika suasana mulai tenang, Alia menghampiri Rangga yang masih berdiri di dekat meja. "Mas, terima kasih banyak ya. Saya nggak tahu harus bagaimana kalau tadi Mas nggak datang," ucapnya dengan suara lembut. Rangga menunduk sedikit, merasa canggung. "Ah, nggak apa-apa, Bu. Saya cuma nggak tahan lihat orang diganggu. Lagi pula saya juga kebetulan di sini," jawabnya singkat. Alia tersenyum tipis, memperhatikan wajah Rangga yang penuh debu dan keringat, tapi ada ketenangan luar biasa di sorot matanya. "Mas kerja di sekitar sini?" tanyanya. "Iya, Bu. Di proyek bangunan depan. Tadi baru pulang kerja," jawab Rangga sambil menunjuk arah proyek. Alia mengangguk pelan, seolah menimbang sesuatu dalam benaknya. "Kalau begitu, izinkan saya mentraktir sate malam ini." "Iya. Anggap saja ucapan terima kasih kecil dari saya," katanya dengan tulus. Rangga sempat menolak, tapi Alia memaksa dengan senyum lembut yang sulit ditolak. Akhirnya mereka duduk di meja yang sama, dan suasana yang tegang tadi berubah menjadi hangat. Sate mulai dibakar lagi, aroma arang memenuhi udara. Alia tertawa kecil mendengar cerita Rangga tentang kerasnya jadi kuli bangunan di Jakarta. Sementara Rangga diam-diam kagum pada cara Alia berbicara, tenang, sopan, tapi tetap berwibawa. Di tengah percakapan, Rangga memperhatikan cincin di jari Alia. "Ibu udah menikah?" tanyanya polos. Alia terdiam sebentar sebelum tersenyum tipis. "Sudah, tapi kami sedang pisah rumah," jawabnya lirih. Rangga buru-buru meminta maaf karena merasa lancang. "Ah, nggak apa-apa, Mas. Hidup kadang nggak selalu sesuai rencana," katanya pelan sambil menatap jauh ke jalan yang mulai sepi. Ketika malam semakin larut, Alia menatap Rangga dengan rasa ingin tahu yang tumbuh dalam diam. "Mas Rangga, saya bisa minta nomor telepon. Siapa tahu nanti saya butuh bantuan, atau sekadar ingin traktir lagi," katanya dengan nada bercanda. Rangga menggaruk kepala, kikuk. Ia menuliskan nomornya di tisu, lalu menyerahkannya dengan malu-malu. Alia tersenyum, memasukkannya ke tas. "Terima kasih, pahlawan warung sate," ucapnya sambil tersenyum. Rangga hanya tertawa kecil, tak menyangka seorang wanita sekelas CEO bisa memanggilnya seperti itu. Ia menatap Alia pergi masuk ke mobilnya, meninggalkan aroma parfum yang lembut tertiup angin malam. Saat mobil hitam itu berlalu, Rangga berdiri lama di pinggir jalan, masih belum percaya pada apa yang baru saja terjadi. Ia tak tahu, pertemuan sederhana itu akan membuka jalan menuju kisah yang jauh lebih besar dari sekadar insiden di warung sate. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika Rangga sudah kembali ke proyek. Ia membawa bekal nasi bungkus dan termos kecil berisi kopi hitam. Teman-teman kerjanya langsung menggoda. "Wah, Bang Rangga semalam jadi pahlawan." "Iya," katanya nyelametin cewek cantik di warung sate. Seru Darto, rekan kerjanya yang terkenal cerewet. Rangga hanya tertawa kecil, berusaha mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin membuat peristiwa semalam jadi bahan gosip. Namun, gosip memang cepat menyebar. Seorang pedagang keliling yang melihat kejadian itu semalam sudah lebih dulu bercerita ke orang-orang di sekitar proyek. Ceritanya semakin dibumbui, ada yang bilang Rangga melawan 10 preman, ada juga yang bilang cewek yang diselamatkannya itu artis. Rangga hanya bisa menggeleng-geleng, tak menyangka dunia bisa secepat itu menggiring cerita jadi legenda. Sore harinya, saat waktu istirahat, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal masuk. "Halo, ini Mas Rangga." Suara di seberang terdengar lembut tapi jelas. Rangga langsung mengenali suara itu, Alia. "Oh, iya, Bu, ada apa ya?" tanyanya sopan. "Saya cuma mau bilang terima kasih sekali lagi. Dan, kalau Mas tidak sibuk, bisakah kita bertemu sebentar? Saya ada hal ingin dibicarakan," jawab Alia. Rangga sempat bingung. Ia bukan orang yang biasa diajak bicara oleh wanita sekelas Alia. Namun ia tak bisa menolak. "Baik, Bu. Di mana?" tanyanya. Alia menyebut sebuah kafe di daerah Menteng, dan mereka sepakat bertemu malam itu. Rangga menghela napas panjang setelah menutup telepon. Ia sadar bajunya tak banyak pilihan, tapi ia ingin tampil pantas. Malam itu ia pulang lebih cepat untuk mandi dan mengganti pakaian terbaik yang ia punya. Ketika tiba di kafe, Rangga agak kikuk.
Tempatnya mewah dan penuh orang berdasi. Ia menatap sekeliling, lalu melihat Alia melambaikan tangan dari meja dekat jendela. Ia tampil elegan seperti semalam, tapi senyumnya kali ini lebih hangat. "Mas Rangga, sini, duduk," ucapnya ramah. Rangga menunduk sopan sebelum duduk. "Saya kira ibu cuma bercanda waktu bilang mau ketemu," katanya setengah gugup. Alia tertawa kecil. "Saya orang yang menepati janji. Lagi pula, saya benar-benar ingin berterima kasih. Tapi bukan hanya itu." Wajahnya berubah sedikit serius. "Saya dengar dari pemilik warung, Mas kerja di proyek bangunan depan jalan tol, iya?" Rangga mengangguk. "Benar, Bu." "Kenapa ya?" tanyanya penasaran. Alia menatapnya lekat-lekat. "Kebetulan perusahaan saya sedang butuh pengawas lapangan untuk proyek baru. Saya pikir, kenapa tidak saya beri kesempatan pada orang yang berani dan jujur seperti Mas?" Rangga terdiam. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Tapi, Bu, saya cuma kuli biasa. Nggak punya gelar, nggak ngerti administrasi," katanya rendah hati. Alia tersenyum. "Saya tahu. Tapi kadang, yang dibutuhkan bukan cuma ijazah, tapi tanggung jawab dan keberanian. Mas punya dua-duanya." Suara Alia tegas namun lembut, membuat Rangga tak bisa menolak. Percakapan mereka berlanjut hangat, bergeser dari urusan pekerjaan ke hal-hal ringan. Alia bercerita tentang bagaimana ia berjuang menjadi CEO muda di dunia bisnis yang keras. Rangga mendengarkan dengan kagum, sementara Alia tampak nyaman berbicara dengan orang yang tidak menilainya dari status. Di antara canda dan tawa, mereka tak sadar waktu sudah hampir tengah malam. Ketika mereka berpisah di depan kafe, Alia menatap Rangga sambil tersenyum. "Mas Rangga, kadang Tuhan mempertemukan orang di tempat yang paling tak terduga. Seperti di warung sate kemarin." Rangga tersenyum malu. "Mungkin Tuhan memang tahu saya lapar waktu itu, Bu," jawabnya bercanda. Alia tertawa, lalu masuk ke mobilnya. Namun sebelum pintu tertutup, ia sempat berkata pelan, "Saya harap ini bukan pertemuan terakhir kita." Rangga berdiri mematung di pinggir jalan, menyaksikan mobil Alia perlahan pergi. Dalam hatinya, ia merasa sesuatu mulai berubah. Entah apa namanya, mungkin harapan, mungkin takdir. Mungkin awal dari cerita yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan itu, namun kata-kata Alia terus terngiang di kepala Rangga. Setiap kali ia mencangkul pasir atau mengangkat semen, pikirannya melayang pada wanita yang memberinya kesempatan besar. Ia tak tahu apakah harus berharap atau sekadar bersyukur. Di sela suara mesin bor dan teriakan mandor, Rangga menatap langit, membayangkan wajah Alia yang tersenyum di kafe malam itu. Suatu pagi, mandor proyek tiba-tiba memanggilnya. "Rangga, ada orang dari perusahaan datang nyari lo," katanya dengan nada kaget. Rangga bergegas keluar dari gubuk proyek. Di depan sana, tampak dua mobil hitam berhenti. Seorang pria berjas turun, membawa map dan menyebut nama Alia Santoso. "Kami dari Santoso Property, atas perintah Ibu Alia, kami ingin berbicara dengan Mas Rangga," ujarnya sopan. Semua pekerja berhenti sejenak, memperhatikan dengan mata terbelalak. Rangga diserahkan surat penugasan resmi. Dalam surat itu, tertulis bahwa ia diangkat sebagai koordinator lapangan di proyek pembangunan perumahan baru milik perusahaan Alia. Mandor dan teman-temannya hampir tak percaya. "Wah, Rangga naik jabatan, nih. Keren banget," seru Darto sambil menepuk bahunya. Rangga tersenyum malu, namun di dalam hatinya ia merasa hangat. Ia ingin sekali mengucapkan terima kasih langsung pada Alia. Sore harinya, Alia menghubunginya melalui pesan. "Selamat atas posisi barunya, Mas Rangga. Mulailah minggu depan, dan jangan sungkan kalau butuh bantuan." Rangga membalas singkat tapi tulus. "Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Alia hanya membalas dengan emoji senyum. Sejak hari itu, komunikasi mereka menjadi lebih akrab, walau tetap sopan. Terkadang Alia mengirimi pesan menanyakan kabar atau mengingatkan untuk makan. Hari pertama bekerja di proyek baru, Rangga mengenakan kemeja bersih dan celana bahan yang dipinjam dari temannya. Ia tampak kikuk di antara para staf kantor yang terbiasa berjas. Namun ketika Alia datang meninjau lokasi, semua rasa canggung itu sirna. "Mas Rangga," sapa Alia hangat, "selamat datang di tim kami." Senyumnya membuat Rangga merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan selama ini. Beberapa staf tampak heran melihat keakraban mereka. Salah satunya berbisik,
apa hubungan mereka sebenarnya. Tapi Alia tak peduli pada pandangan orang. Ia menilai Rangga dari kerja kerasnya, bukan penampilannya. Setiap kali proyek berjalan lancar, Alia tak segan memberi pujian. "Mas Rangga, kamu punya bakat kepemimpinan alami," katanya suatu sore. Rangga hanya tersenyum, menunduk malu. Namun di balik semua keberuntungan itu, bayangan ancaman mulai muncul. Salah satu preman yang dulu dihajar Rangga ternyata bukan orang sembarangan. Ia bekerja untuk seorang pengusaha gelap yang merasa terusik dengan kehadiran Alia di dunia properti. Nama pria itu Gatot, mantan bos proyek ilegal yang kehilangan kontrak besar karena kebijakan Alia yang bersih dari suap. Ketika mendengar anak buahnya dipermalukan oleh seorang kuli yang kini justru bekerja untuk Alia, amarahnya meledak. "Jadi itu orang yang nolong cewek itu?" "Iya. Sekarang kerja buat dia." Suara Gatot berat dan dingin. Ia menatap foto Rangga yang dikirim anak buahnya. "Baik, kalau begitu, kita kasih pelajaran. Sekalian bikin si Alia tahu, dunia ini bukan tempat buat orang sok suci." Ia tersenyum tipis sambil menyalakan rokok. Malam itu, rencana kotor mulai disusun. Sementara itu, Rangga tak tahu bahaya sudah mengintai. Ia hanya sibuk memastikan pekerjaannya sempurna. Setiap kali melihat Alia tersenyum puas dengan hasil kerja timnya, hatinya terasa ringan. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, ia cepat-cepat menepisnya. "Aku cuma kuli, dia CEO. Mana mungkin," gumamnya pelan. Di sisi lain, Alia pun merasakan perubahan yang sama. Rangga membuatnya merasa aman, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tapi ia tahu dunia mereka berbeda. Namun dalam diam, keduanya sama-sama menyimpan rasa yang tumbuh perlahan, di tengah proyek bangunan yang mulai berdiri kokoh dan di bawah bayang ancaman yang mulai mendekat tanpa mereka sadari. Malam itu, angin berembus pelan di area proyek yang sudah sepi. Lampu-lampu sorot menyala di beberapa titik, menyoroti bayangan besi dan semen yang berjejer. Rangga masih berada di lokasi, memeriksa hasil kerja anak-anak buahnya sebelum pulang. Ia tak tahu bahwa dari kejauhan, sepasang mata sedang mengintainya, anak buah Gatot yang tengah mengawasi setiap gerak-geriknya dengan tatapan dingin. Di saat yang sama, Alia masih di kantor pusat, menatap layar laptop dengan wajah lelah. Ia menelpon Rangga sekadar memastikan kondisi proyek. "Mas Rangga, jangan terlalu malam pulang." "Iya. Nanti kamu sakit," ucapnya dengan nada perhatian. Rangga tersenyum kecil. "Siap, Bu. Lagi cek sedikit lagi aja. Abis itu saya langsung balik," jawabnya. Setelah telepon ditutup, Alia termenung. Entah kenapa, ia merasa khawatir malam itu. Beberapa menit kemudian, ketika Rangga hendak mengunci gudang material, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah belakang. Ia menoleh, namun tak melihat siapapun. Instingnya langsung siaga. Tiba-tiba, dari balik tumpukan semen, muncul dua orang bertopeng membawa pentungan. Tanpa sempat berpikir, salah satu langsung menyerang. Rangga menangkis dan membalas dengan pukulan keras ke dada penyerang pertama. Pertarungan singkat namun brutal pun terjadi di tengah proyek. Suara besi berjatuhan, napas berat bercampur debu malam. Rangga berhasil menjatuhkan satu orang, tapi yang lain berhasil menghantam punggungnya dari belakang dengan batang besi. Ia terhuyung, darah menetes dari pelipisnya. Meski begitu, Rangga tetap melawan dengan tenaga terakhir. Ia berhasil memiting leher lawan dan mendorongnya ke tumpukan pasir hingga tumbang. Begitu para penyerang kabur, Rangga terduduk di tanah, menahan sakit. Ia menatap sekitar dengan napas terengah, lalu melihat secarik kertas yang terjatuh dari saku salah satu penyerang. Di kertas itu tertulis satu nama besar, Alia Santoso. Seketika jantung Rangga berdegup kencang. Ia sadar, serangan ini bukan hanya untuknya. Target utama mereka adalah Alia. Keesokan paginya, Alia datang ke proyek tanpa tahu apa yang terjadi. Begitu melihat luka di wajah Rangga, ia langsung panik. "Mas Rangga, siapa yang melakukan ini?" serunya khawatir. Rangga hanya tersenyum lemah. "Cuma kecelakaan kecil, Bu. Jangan khawatir," bohongnya pelan. Tapi Alia tahu ada yang disembunyikan. Ia menatap mata Rangga, lalu berkata tegas, "Mas, kalau ada yang mengancam, saya harus tahu. Jangan tanggung sendiri." Rangga menghela napas panjang, lalu menyerahkan kertas yang ia temukan semalam. Alia menatap tulisan itu lama, matanya membesar. "Gatot," gumamnya pelan. Nama itu jelas membuat tubuhnya menegang.
Ia mengenal pria itu, mantan rekan bisnis ayahnya yang terkenal licik. Jadi benar dia yang mulai ini, katanya lirih. Rangga menatap heran. Ibu kenal dia, tanyanya. Alia mengangguk. Dia dendam karena saya bongkar proyek fiktifnya 2 tahun lalu. Sejak hari itu, Rangga tak lagi melihat pekerjaannya sebagai tugas biasa. Ia mulai memperlakukan setiap hari di proyek sebagai misi untuk melindungi Alia. Ia memastikan pengamanan ditingkatkan, memeriksa setiap tamu yang datang, bahkan menolak pulang sebelum memastikan Alia keluar dari lokasi dengan selamat. Alia menatap semua itu dengan mata yang semakin sulit menyembunyikan rasa kagum. Suatu malam, setelah lembur bersama di kontainer kantor proyek, Alia menatap Rangga yang sedang menempelkan plester di lengannya sendiri. Mas Rangga, kamu sadar nggak? Kamu nggak cuma kerja buat proyek ini. Kamu udah jadi pelindung saya, ucapnya pelan. Rangga berhenti sejenak, menatap matanya. Saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu. Saya nggak bisa diam kalau sesuatu mengancam Ibu. Alia tersenyum lembut. Kalau begitu, jangan panggil saya, Ibu, lagi. Panggil saya Alia aja. Rangga menatapnya kaget. Tapi senyum Alia begitu tulus, membuat dada Rangga bergetar. Dalam hening malam dan sinar lampu neon yang redup, keduanya saling berpandangan lama. Di antara bahaya dan luka, benih rasa yang tak seharusnya muncul mulai tumbuh, perlahan, tapi pasti. Apakah kamu ingin saya lanjut ke bab 6, 10 paragraf, tanpa penomoran? Hari-hari berikutnya berjalan tegang namun hangat. Sejak malam itu, hubungan antara Alia dan Rangga berubah perlahan. Alia mulai memanggilnya dengan nada lebih lembut, tanpa jarak jabatan. Sementara Rangga, meski masih canggung, mulai terbiasa menatap mata Alia tanpa menunduk terlalu dalam. Keduanya mulai sering makan siang bersama di tenda proyek, duduk berdampingan di atas drum bekas, menikmati nasi bungkus dan teh hangat sambil tertawa kecil. Namun di balik momen sederhana itu, bayangan ancaman semakin mendekat. Gatot tak tinggal diam setelah rencananya gagal. Ia mengutus orang dalam di proyek Alia, seorang pengawas senior bernama Randy, untuk mengawasi gerak Rangga. Pastikan dia jatuh, tanpa jejak ke arah saya, kata Gatot dingin di ujung telepon. Randy mengangguk, menyembunyikan niat busuknya di balik senyum profesionalnya di hadapan Alia. Suatu siang, ketika Alia harus menghadiri rapat di kantor pusat, Randy mendekati Rangga dengan sikap ramah. Mas Rangga, saya dapat info ada kebocoran pipa di sisi barat. Tolong bantu cek, tapi hati-hati, soalnya posisi agak curam. Tanpa curiga, Rangga langsung bergegas ke lokasi yang dimaksud. Namun saat ia turun ke bawah fondasi, tiba-tiba terdengar suara besi berderak, dan balok baja besar di atasnya mulai bergeser. Rangga refleks melompat ke samping, tapi balok itu jatuh menghantam pundaknya. Suara keras menggema, debu berhamburan, dan para pekerja berteriak panik. Mas Rangga jatuh. Cepat, tolong. Teriakan menggema di area proyek. Beberapa pekerja berlari mendekat, menarik tubuh Rangga yang setengah tertimbun puing. Darah mengalir dari pelipisnya, namun matanya masih terbuka. Aku, nggak apa-apa, katanya lirih, meski tubuhnya gemetar menahan sakit. Berita itu cepat sampai ke telinga Alia. Ia langsung meninggalkan rapat dan melaju ke rumah sakit tempat Rangga dirawat. Begitu masuk ke ruang gawat darurat, matanya langsung memerah. Mas Rangga, serunya, menatap tubuh pria itu yang terbaring dengan perban di kepala dan bahu di gips. Rangga berusaha tersenyum. Saya masih utuh kok, cuma besinya aja yang kalah kuat, katanya berusaha bercanda. Alia nyaris menangis mendengar itu. Setelah dokter keluar, Alia duduk di sisi tempat tidur Rangga. Mas, kenapa kamu ceroboh begitu? Kamu pikir kalau kamu kenapa-napa saya bisa tenang? Katanya dengan suara bergetar. Rangga menatapnya pelan. Saya cuma ingin semua aman, Alia. Saya udah janji sama diri saya buat nggak biarin kamu disakiti. Suara Rangga pelan tapi penuh ketulusan. Alia terdiam lama, lalu menggenggam tangan kasar pria itu dengan lembut. Beberapa hari kemudian, Rangga pulih cukup cepat. Meski masih harus mengenakan penyangga bahu, ia memaksa kembali ke proyek. Saya nggak bisa diam di rumah, Alia. Nanti anak-anak kerja tanpa pengawasan, katanya. Alia menatapnya kesal tapi kagum. Kamu keras kepala, ujarnya sambil menghela napas, lalu tersenyum kecil. Tapi, saya senang kamu kembali. Kata-kata itu membuat Rangga terdiam, wajahnya memanas tanpa bisa disembunyikan. Malam itu, setelah semua pekerja pulang,
Alia dan Rangga berdiri di tengah proyek yang diterangi lampu kuning temaram. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma semen basah. Mas Rangga, kata Alia pelan, sejak kamu datang, aku merasa hidupku nggak sesepi dulu. Mungkin aneh, tapi kamu seperti dinding yang bikin aku nggak jatuh. Rangga memandangnya lama, lalu menjawab lirih, kalau begitu, biarkan aku terus berdiri di sampingmu, Alia. Sebelum keduanya sempat berkata lebih jauh, suara motor meraung dari kejauhan. Beberapa orang berpakaian hitam melintas di depan proyek, menatap ke arah mereka sebelum menghilang. Alia langsung merinding, sementara Rangga mengepalkan tangan. Ia tahu, ancaman belum berakhir. Dan kali ini, mungkin mereka akan menyerang langsung. Di dalam hati Rangga tumbuh tekad baru. Ia bukan lagi sekadar pekerja yang menyelamatkan bosnya di warung sate. Ia kini adalah pelindung, penjaga, dan mungkin satu-satunya orang yang siap berdiri di antara Alia dan bahaya yang akan datang. Malam itu, Rangga tak bisa tidur. Ia duduk di beranda barak pekerja, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Suara jangkrik terdengar samar di sela-sela bising kendaraan dari kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kalung kecil dari besi proyek yang ia bentuk sendiri. Kalung itu rencananya ingin ia berikan kepada Alia sebagai kenang-kenangan sederhana, tanda terima kasih atas kepercayaannya. Namun entah mengapa, malam itu hatinya gelisah. Sementara itu, di rumahnya yang megah, Alia juga tak bisa memejamkan mata. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar komputer yang menampilkan laporan proyek. Namun pikirannya bukan di angka atau target, melainkan pada wajah Rangga yang penuh luka tapi tetap tersenyum. Ia menyandarkan kepala ke kursi dan berbisik pelan, kenapa kamu selalu muncul di saat aku butuh, Rangga? Sekitar pukul 11 malam, telepon Rangga berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo, jawabnya setengah malas. Namun suara di seberang membuatnya langsung tegang. Kalau kamu mau cewek itu tetap hidup, datang sendiri ke gudang pelabuhan lama. Jangan bawa siapapun. Suara itu berat dan dingin, suara Gatot. Sebelum Rangga sempat bertanya, telepon langsung terputus. Tanpa berpikir panjang, Rangga berlari keluar barak. Ia tahu Alia sedang dalam bahaya. Ia mengambil jaket, mengantongi kunci sepeda motornya, dan melaju secepat angin menuju arah pelabuhan. Dalam dadanya, perasaan takut dan marah bercampur jadi satu. Kalau mereka menyentuh dia sedikit saja, gumamnya sambil menggenggam rat setang motor. Di gudang tua yang gelap dan berdebu, Alia duduk di kursi dengan tangan terikat. Di depannya berdiri Gatot, pria bertubuh besar dengan mata penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa bersih di dunia kotor ini, Alia? Dunia properti bukan buat orang seperti kamu, katanya sinis. Alia menatapnya dengan dingin. Kalau kamu pikir saya takut, kamu salah. Kejujuran gak bisa kamu bunuh, Gatot. Tiba-tiba suara motor terdengar dari luar. Gatot menoleh ke arah pintu, dan beberapa anak buahnya bersiaga dengan senjata tajam. Tak lama kemudian, pintu gudang terbuka keras. Rangga muncul dengan napas berat, wajahnya penuh amarah. Lepasin dia sekarang, teriaknya lantang. Gatot tertawa kecil. Nah, ini pahlawan kita datang. Kuli sok jagoan. Pertarungan pun pecah. 4 orang langsung menyerang Rangga dari berbagai arah. Tapi Rangga bergerak cepat, menangkis, memukul, menendang. Suara besi beradu dan tubuh jatuh bergema di ruangan itu. Alia menatap dengan mata berkaca-kaca, berusaha meronta dari ikatan. Mas Rangga, teriaknya, namun Gatot mendekat ke arahnya dengan pisau di tangan. Diam, atau dia mati di depanmu. Melihat itu, Rangga langsung melompat ke arah Alia, menendang pisau Gatot hingga terlempar. Ia memukul pria itu bertubi-tubi, hingga mereka berdua jatuh ke lantai. Namun Gatot berhasil menarik batang besi dan menghantam punggung Rangga. Suara benturan keras membuat Alia menjerit. Rangga tersungkur, tapi dengan sisa tenaga, ia bangkit dan memukul Gatot tepat di rahang, menjatuhkannya ke lantai dengan keras. Setelah semuanya terdiam, Rangga segera melepaskan ikatan Alia. Kamu nggak apa-apa, tanyanya sambil menahan napas. Alia langsung memeluknya erat, air mata menetes di bahunya. Kamu gila, Mas, tapi terima kasih. Kamu nyelamatin aku lagi. Rangga hanya diam, memeluknya balik. Luka di punggungnya terasa perih, tapi hangatnya pelukan Alia membuat semua rasa sakit seolah lenyap. Beberapa menit kemudian, polisi datang setelah dihubungi oleh warga sekitar yang mendengar keributan. Gatot dan anak buahnya ditangkap,
sementara Rangga dibawa ke ambulans untuk diperiksa. Alia menggenggam tangannya sepanjang jalan, tak melepaskannya sedikit pun. Dalam tatapannya, ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan sekadar terima kasih, tapi cinta yang lahir dari keberanian dan pengorbanan. Pagi menjelang setelah malam penuh darah dan debu itu, rumah sakit kini menjadi saksi bisu keberanian Rangga. Ia terbaring di ranjang dengan perban melingkar di bahu dan pelipis. Di sampingnya, Alia duduk diam, menggenggam tangan Rangga erat. Sinar matahari yang masuk lewat jendela mengenai wajahnya, membuat matanya yang sembab terlihat semakin lembut. Ia belum tidur semalaman, takut Rangga akan kehilangan kesadaran. Ketika Rangga perlahan membuka mata, pandangannya kabur sejenak sebelum akhirnya fokus pada sosok yang duduk di sampingnya. Alia, suaranya serak. Alia tersenyum lega, menahan tangis. Kamu sadar juga akhirnya, katanya pelan. Rangga mencoba bangun tapi Alia menahannya. Jangan dulu, kamu udah cukup banyak berdarah semalam. Rangga tertawa kecil meski wajahnya masih lemah. Aku nggak apa-apa, yang penting kamu aman. Beberapa menit berlalu dalam diam yang hangat. Alia menatapnya penuh rasa syukur. Kamu tahu nggak, Mas, selama hidupku, nggak ada yang pernah ngelindungin aku seperti kamu. Rangga hanya menatapnya tanpa bicara. Di balik tatapan itu, ada ribuan kata yang tak sanggup diucapkan. Ia tak ingin terlihat lemah di depan wanita yang ia kagumi. Tapi di sisi lain, hatinya bergetar hebat setiap kali mendengar suaranya. Ketika dokter datang memeriksa kondisi Rangga, Alia berdiri di samping ranjang dengan tatapan serius. Dok, pastikan dia dapat perawatan terbaik, katanya tegas. Dokter mengangguk dan tersenyum. Tentu, Bu Alia, pasien ini beruntung punya seseorang yang begitu perhatian. Alia tersipu, sementara Rangga hanya menunduk, malu tapi bahagia. Beberapa hari kemudian, Gatot resmi ditahan. Media mulai memberitakan kisah heroik, kuli bangunan penyelamat CEO cantik. Foto Rangga dan Alia saat keluar dari rumah sakit menjadi viral di media sosial. Banyak yang memuji keberanian Rangga, sementara beberapa orang mulai menggoda Alia dengan sebutan CEO yang jatuh cinta pada pahlawan rakyat. Setiap kali membaca komentar itu, Alia hanya tersenyum kecil, tak sepenuhnya menyangkal. Suatu sore, setelah Rangga diperbolehkan pulang, Alia datang menjemputnya sendiri. Ia menunggu di depan rumah sakit dengan mobil pribadinya, mengenakan pakaian kasual yang jarang dilihat Rangga. Ayo, pahlawan warung sate, katanya sambil tertawa. Rangga terkekeh malu. Jangan panggil gitu dong, nanti saya dikira sombong. Alia hanya menjawab, biar semua orang tahu kamu bukan orang biasa. Mereka pergi ke warung sate yang dulu menjadi tempat pertemuan pertama mereka. Pemilik warung langsung mengenali dan menyambut dengan senyum lebar. Wah, pasangan legenda datang lagi. Serunya, Alia tertawa malu, sementara Rangga menggeleng. Kami bukan pasangan, Pak, katanya cepat. Tapi Alia menatapnya sekilas dan berkata pelan, belum. Kalimat itu membuat Rangga terdiam, sementara pipinya memerah seperti bara. Malam itu, mereka makan dalam suasana penuh kenangan. Di tengah aroma sate dan suara angin malam, Alia menatap Rangga dengan lembut. Mas, tahu nggak, kalau bukan karena kamu, mungkin hidupku udah selesai. Tapi lebih dari itu, kamu ajarin aku apa artinya keberanian. Bukan cuma lawan musuh, tapi juga berani ngikutin hati. Rangga menatap balik, suaranya nyaris bergetar. Aku juga belajar dari kamu, Alia. Bahwa orang besar bukan yang punya uang, tapi yang punya hati. Setelah makan, mereka berjalan di tepi jalan. Lampu-lampu kota memantul di mata Alia, dan tanpa sadar Rangga menggenggam tangannya. Alia tidak menolak. Mereka berjalan berdua, diam tapi nyaman, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat pulang. Malam itu, ketika Rangga mengantar Alia kembali ke mobil, ia berkata dengan suara rendah, dunia kamu tinggi, Alia. Aku cuma orang biasa. Alia menatapnya lembut dan membalas, dunia ini nggak tentang tinggi atau rendah, Mas. Tapi tentang siapa yang mau bertahan di samping kita, dan aku milih kamu. Beberapa minggu setelah insiden di pelabuhan, kehidupan Alia dan Rangga mulai berjalan lebih tenang. Proyek yang sempat terhenti kini kembali berlanjut dengan pengawasan ekstra ketat. Rangga sudah kembali bekerja penuh meski bahunya belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, Alia semakin sering datang ke lapangan, bukan hanya sebagai CEO, tapi juga untuk memastikan orang yang paling ia percaya selalu baik-baik saja. Setiap kali Alia datang, para pekerja langsung bersorak kecil. Wah,
Bu Alia datang, pasti bawa semangat buat Bos Rangga. Canda Darto yang kini dengan bangga memanggil Rangga, Bos. Alia hanya tertawa mendengarnya, sementara Rangga menunduk malu. Udah, jangan dilebih-lebihin, nanti disangka beneran, katanya, tapi senyum di wajahnya tak bisa disembunyikan. Hubungan mereka semakin dekat. Alia sering membawakan makanan untuk para pekerja, dan selalu menyelipkan satu kotak makan khusus untuk Rangga. Kadang ia menyuapinya dengan tawa kecil, membuat para pekerja yang melihat bersorak menggoda. Rangga mencoba menolak, tapi di dalam hatinya ia tahu, ia mulai mencintai wanita itu bukan karena status, tapi karena ketulusan yang ia tunjukkan setiap hari. Namun, di tengah kehangatan itu, satu kabar mengejutkan datang. Salah satu staf Alia melaporkan bahwa perusahaan akan mendapat audit besar dari investor luar negeri. Banyak yang khawatir, karena proyek yang sempat diganggu Gatot bisa jadi sasaran gosip buruk. Alia langsung menatap Rangga. Mas, saya butuh kamu di sisi saya waktu pertemuan nanti. Saya nggak percaya siapapun selain kamu. Hari pertemuan tiba, ruang rapat besar diisi oleh orang-orang berjas rapi, dengan suasana tegang. Investor asing datang untuk meninjau apakah proyek Santoso Property layak dilanjutkan. Rangga duduk di ujung meja, mengenakan kemeja putih sederhana, merasa gugup tapi siap. Alia berdiri di depan layar, menjelaskan dengan penuh keyakinan, sementara Rangga menyiapkan data teknis di layar proyektor. Saat salah satu investor bertanya tentang keamanan proyek setelah insiden sabotase, Rangga maju ke depan tanpa diminta. Saya saksi langsung kejadian itu. Tapi saya juga orang yang memastikan sejak hari itu, tidak ada satupun pekerja yang takut lagi. Kami membangun proyek ini dengan hati dan kejujuran. Karena pemimpin kami, Bu Alia, layak dipercaya. Suaranya lantang, dan ruangan hening sesaat sebelum bergemuruh oleh tepuk tangan. Pertemuan itu berakhir dengan hasil luar biasa. Investor memutuskan untuk memperpanjang kontrak dan bahkan menambah dana pengembangan. Setelah semua orang pergi, Alia berdiri di depan jendela, menatap kota dengan mata berkaca-kaca. Mas Rangga, kamu nggak cuma nyelamatin hidup saya. Kamu juga nyelamatin mimpi saya. Rangga mendekat, menatapnya lembut. Saya cuma bantu sedikit, Alia. Semua ini karena kamu kuat. Alia menatapnya lama, lalu berkata pelan, kamu tahu, Mas. Sejak malam di warung sate itu, saya nggak pernah berhenti mikirin kamu. Rangga terpaku, dadanya berdegup kencang. Ia mencoba bicara tapi suaranya serak. Aku juga, Alia. Tapi aku takut, dunia kamu terlalu tinggi buatku. Alia tersenyum, melangkah lebih dekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Kalau begitu, biar aku yang turun sedikit. Biar kita bisa jalan bareng. Mereka berdiri saling menatap, tak ada kata-kata lagi. Hanya detak jantung yang berpacu dan cahaya sore yang membingkai siluet mereka. Di luar, suara pekerja dan deru mesin terdengar seperti irama kehidupan yang baru dimulai. Alia menatap Rangga, lalu berkata pelan, mungkin Tuhan gak salah waktu nyuruh aku makan sate malam itu. Rangga tersenyum, dan mungkin Tuhan tahu, aku butuh alasan buat berhenti hidup sendirian. Mereka tertawa pelan, dan di antara tawa itu, untuk pertama kalinya, tangan mereka saling menggenggam tanpa ragu, bukan karena rasa iba, tapi karena cinta yang tumbuh di tengah perjuangan dan luka. Beberapa bulan kemudian, proyek yang dikerjakan oleh Rangga dan timnya akhirnya rampung lebih cepat dari jadwal. Gedung megah yang dulu hanya sebatas rancangan kini berdiri kokoh di tengah kota. Di depan bangunan itu terpampang papan besar bertuliskan, Santoso Tower, dibangun oleh hati, didedikasikan untuk rakyat. Tulisan kecil di bawahnya membuat Rangga tertegun, terinspirasi oleh keberanian seorang kuli bangunan bernama Rangga. Saat peresmian gedung, ratusan orang hadir. Media datang, investor menatap bangga, dan para pekerja bersorak ketika Alia naik ke panggung. Dengan gaun putih sederhana, ia tampak elegan namun tetap rendah hati. Saat berpidato, suaranya bergetar, proyek ini bukan sekadar bangunan. Ini simbol perjuangan, persahabatan, dan keberanian seseorang yang mengingatkan saya bahwa kemanusiaan lebih berharga dari jabatan apapun. Lampu sorot menyoroti Rangga yang duduk di barisan depan. Semua mata tertuju padanya, tapi pria itu hanya menunduk, merasa canggung. Alia melangkah turun dari panggung, menghampirinya di tengah tepuk tangan hadirin. Mas Rangga, maju sini, katanya sambil tersenyum. Rangga berdiri, melangkah pelan ke depan,
sementara semua orang terdiam menyaksikan. Alia lalu menyerahkan sebuah helm proyek berlapis kaca bening dengan ukiran nama, Rangga Prasetya. Ini simbol kerja kerasmu. Tanpa kamu, gedung ini mungkin gak pernah berdiri. Rangga menerima dengan tangan gemetar. Saya cuma kerja, Bu, saya nggak ngangka bakal diapresiasi segini besar. Alia menatapnya lembut. Kamu bukan cuma kerja, Mas. Kamu menyelamatkan hidup banyak orang, termasuk saya. Sore itu berubah menjadi kenangan indah. Setelah acara, mereka duduk di bangku taman di depan gedung baru itu. Langit oranye memantulkan cahaya ke wajah Alia yang tampak damai. Rangga menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu saya pikir hidup saya cuma di sekitar semen dan batu, ujarnya pelan. Tapi sekarang saya sadar, Tuhan bisa bangun sesuatu yang lebih besar dari itu, hati manusia. Alia tertawa kecil, dan aku pikir, orang seperti kamu nggak mungkin peduli sama hal-hal besar. Ternyata aku salah, kamu punya mimpi yang jauh lebih tinggi dari gedung ini. Rangga tersenyum, menatap langit. Aku cuma pengen hidup jujur, Alia. Sisanya biar waktu yang ngatur. Beberapa saat hening, angin sore berembus lembut, membawa aroma sate dari warung di seberang jalan, warung yang dulu jadi saksi awal pertemuan mereka. Alia menoleh ke sana sambil tersenyum. Masih ingat malam itu? Rangga tertawa. Gimana bisa lupa? Sate, preman, dan cewek cantik yang marah-marah tapi akhirnya nyelamatin hidupku juga. Alia menatapnya dengan mata berkilau. Kalau begitu, ayo kita ulang malam itu. Tapi kali ini, nggak ada preman. Cuma kita berdua, dan seporsi sate untuk merayakan takdir. Rangga mengangguk, bangkit, dan menggenggam tangan Alia. Setuju, tapi kali ini, aku yang traktir. Soalnya, aku nggak lagi kuli biasa. Mereka berjalan beriringan menuju warung sate yang kini sepi, dengan cahaya lampu jalan menerangi langkah mereka. Dunia terasa sederhana, tanpa jabatan, tanpa status, hanya dua hati yang saling menemukan. Dan malam itu, di bawah langit kota yang bersinar lembut, Rangga dan Alia tahu bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Tuhan telah menulis kisah cinta di antara debu bangunan dan bara sate, kisah tentang keberanian, keikhlasan, dan cinta yang tumbuh di tempat paling tak terduga.